Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Almfida Nur Syamsu. Di sini saya akan mempresentasikan ulang mata kuliah Fikih Jinayah dengan judul Pertanggungjawaban Pidana, Asas, Tingkatan, dan Permasalahannya. Rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian pertanggungjawaban pidana, asas, tingkatan, dan permasalahannya. Yang kedua, tingkatan atau bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana. Yang ketiga, permasalahan yang muncul dalam penerapan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Pengertian pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan yang dilakukannya. Secara umum, pertanggungjawaban pidana adalah kondisi di mana seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atau suatu tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman. Untuk menetapkan pertanggungjawaban ini, pengadilan akan menilai aspek kesalahan atau culpa, niat, mens rea, dan tindakan actus reus dari pelaku. Dalam fikih jinayah, konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ajaran agama Islam. Secara umum, konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah mencakup beberapa elemen utama. Yang satu, niat. Pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya akan tergantung pada apakah ia memiliki niat buruk atau kesengajaan dalam melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, kapasitas bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dikenai tanggung jawab pidana apabila ia memiliki kapasitas akal yang sempurna, akil dan balik. Yang ketiga, kategori pelanggaran dan jenis hukuman. Dalam fikih jinayah, tindak pidana dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahan dan jenis hukumannya, yaitu hudud, kisos, dan ta'zir. Secara garis besar, hukum pertanggungjawaban pidana melibatkan dua unsur utama, yaitu satu, actus reus atau tindakan melawan hukum, unsur perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Ini mencakup semua perbuatan fisik atau tindakan nyata yang merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Mens rea atau niat atau kesalahan. Unsur mental atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana. Mens rea menunjukkan kesadaran atau kehendak seseorang saat melakukan tindakan tersebut dan merupakan bukti adanya kesalahan, culpa atau niat dolus pada diri pelaku. Asas-asas pertanggungjawaban pidana. Asas-asas yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana konvensional maupun fikih jinayah antara lain. Yang pertama, asas legislatif. Nullum crimen sine lege. Tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada hukum yang jelas mengatur tindakannya sebagai pidana. Yang kedua, asas kesalahan, culpability. Pertanggungjawaban pidana hanya berlaku jika pelaku bertindak dengan kesalahan, yaitu adanya unsur niat atau kelalaian. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Asas ini penting dalam proses peradilan yang adil. Yang keempat, asas akuntabilitas individu. Dalam fikih jinayah, pelaku dianggap bertanggung jawab atas tindakannya berdasarkan kesadaran, pemahaman, dan niat. Yang kelima, asas tujuan pemidanaan, maqasid syariah. Dalam fikih jinayah, hukum Islam menekankan tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tingkatan pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, hudud. Hukuman hudud bersifat mutlak dan tidak bisa diubah, kecuali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, kisos. Hukuman yang setimpal seperti balasan fisik atas pembunuhan atau luka-luka tertentu. Yang ketiga, ta'zir. Hukuman yang sifatnya diskresioner, diserahkan kepada hakim untuk menentukan sesuai dengan kondisi pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Biasanya untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam hudud atau kisos. Yang keempat, jenis hukuman dalam hukum pidana modern. Dalam hukum pidana modern, hukuman dapat berupa pidana penjara,
denda atau hukuman lainnya yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan atau beratnya tindak pidana. Permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana seringkali muncul terkait penerapan asas-asas dan penentuan hukuman. Beberapa permasalahan utama antara lain: pertama, kesulitan pembuktian niat atau kesalahan. Dalam banyak kasus, sulit untuk membuktikan niat pelaku. Hal ini dapat menyulitkan hakim dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang tepat. Yang kedua, penerapan asas legalitas. Dalam fikih jinayah, tidak semua tindak pidana diatur secara rinci dalam Al-Quran atau Sunnah. Beberapa tindak pidana mungkin harus diatur secara fleksibel melalui ijtihad atau pemahaman ulama yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam penerapan hukum. Yang ketiga, perbedaan sistem hukum. Di banyak negara ada perbedaan antara hukum nasional yang berlaku dan prinsip-prinsip fikih jinayah. Hal ini bisa menimbulkan konflik hukum, terutama di negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional. Yang keempat, aspek keadilan dalam hukuman. Kadang-kadang hukuman yang diatur dalam hudud dianggap terlalu berat atau tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan modern, sehingga beberapa negara atau masyarakat berusaha mencari alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Yang kelima, penerapan praduga tak bersalah. Meskipun asas praduga tak bersalah diakui dalam hukum pidana modern, penerapannya seringkali terkendala, terutama di sistem hukum yang tidak memiliki proses peradilan yang kuat. Kesimpulan, pertanggungjawaban pidana adalah elemen fundamental dalam hukum pidana yang memastikan bahwa hanya individu yang terbukti bersalah dan memenuhi syarat tanggung jawab pidana yang akan dikenai sanksi. Melalui konsep ini, hukum pidana berupaya menegakkan keadilan dengan memperhitungkan niat, tindakan, dan kapasitas hukum pelaku. Dalam fikih jinayah, konsep ini terikat pada asas-asas syariat Islam yang tidak hanya menilai tindakan lahiriah tetapi juga kondisi psikologis pelaku, seperti niat dan kesengajaan. Berbagai asas seperti asas legalitas, asas kesalahan, serta asas praduga tak bersalah memberikan fondasi yang kuat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, fikih jinayah juga mengatur tingkatan atau kategori pelanggaran dengan jenis hukuman yang jelas, termasuk hudud, kisos, dan ta'zir, yang masing-masing memiliki ketentuan dan syarat pelaksanaan yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan adanya variasi hukuman yang proporsional sesuai dengan tingkatan kesalahan dan dampak sosial dari tingkat pidana yang dilakukan. Secara keseluruhan, kajian tentang pertanggungjawaban pidana, asas, tingkatan, dan permasalahannya, baik dalam hukum pidana konvensional maupun dalam fikih jinayah, memberikan panduan yang komprehensif untuk menciptakan sistem hukum yang adil. Dengan penerapan prinsip yang tepat, diharapkan sistem hukum dapat memberikan keadilan yang seimbang, menegakkan ketertiban, dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.